Abdi nada doa restu nak nyunkeun hibar pandoa nak nyunkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Hati-hati Kang, ini lagi pegang samurai ini orangnya. Assalamualaikum Pak. Aduh, astagfirullah. Ya, bentar ya. Yang saya dengar Abah itu hampir menguasai seluruh ilmu yang ada di negeri Nusantara ini. Kalau yang dipelajari, satu dari ilmu yang dibilangkan ilmu karuhunan, ya. Nomor dua ilmu jatiruhun. Nomor tiga ilmu kasangyangan. Nomor empat ilmu kabataraan, batara dewa batara agung, batara tunggal angin Allah nama tunggal segala rupana. Ya, ilmu nggak ada ilmu hitam, nggak ada. Kata siapa ada ilmu hitam? Yang hitam itu pekerjaan. Ya, contohnya seperti ini nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di puncak gunung ya yang ada di Majalengka Selatan. Di sini saya akan bertemu dengan seorang kakek-kakek, namun nampak sangat muda teman-teman, karena kakek ini seorang yang sakti mandraguna. Beliau mempunyai ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu yang berada di seluruh Nusantara. Karena selama masa hidupnya beliau itu berkelana datang ke Sulawesi, Kalimantan, ke seluruh Pulau Jawa untuk belajar tentang ilmu teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau ini rela mengawini anak-anak kepala suku sampai jumlahnya 79 demi mendapatkan ilmu. Nah, ilmunya apa saja kita akan datangi langsung, karena beliau ini tinggal di atas bukit. Kalau rumahnya sih katanya ada di bersama keluarganya di rumah penduduk gitu ya. Namun beliau sering tinggal di atas perbukitan untuk bersemedi dan berlatih agar ilmunya itu terasah sehingga semakin sakti mandraguna. Wah, teman-teman penasaran ya? Silahkan saja tonton saja video Kang Nazar sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusan. Luar biasa, saya lelah banget ya dari bawah kaki gunung ini berjalan sampai sini melewati hutan dan berbatuan. Kita lanjut aja. Let's go. Nah itu teman-teman, motor sudah mendaki gunung ya, melewati jalan setapak. Dan itu susah banget, namun kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena medannya sangat terjal sekali, seperti ini. Ini di atas perbukitan, teman-teman. Dan orang yang sakti mandraguna ini ada di atas gitu, teman-teman. Ini kalau saya gambarkan ya mungkin ada sekitar 700 meter di atas permukaan laut ya, karena sejajar dengan pandangan saya ke depan, itu di sana ada Gunung Cakrabuana, ada perkebunan kopi, dan perkebunan kopi Arabica ya sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Nah itu menggambarkan ketinggian daripada perbukitan ini. Dan memang sangat melelahkan sekali ya. Sedangkan yang akan kita temui adalah seorang kakek yang konon kabarnya sih hampir mencapai usia 100 tahun, namun nampak masih muda begitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya, dan menurut saya sih perlu dilestarikan ya, karena zaman sakti di tahun 2024 ini mulai
sirna ya, mulai punah. Makanya perlu dilestarikan. Kita pelajari bagaimana zaman dulu gitu. Ya seperti yang kita ketahui ya, bahwa ilmu-ilmu sakti zaman dulu ada sayepi angin, ada ilmu awet muda, ilmu pelet, ilmu santet. Tapi luar biasa teman-teman. Kita masih bisa bertemu dengan orang sakti mandraguna di zaman modern ini. Lihat. Ini lokasinya pun seperti ini, betul-betul jauh dari tetangga. Saya naik ke sini juga. Lihat bensin udah mulai habis ini. Udah mulai habis, entah nih kalau turun, mudah-mudahan aja lah bisa ya. Lihat, pemandangannya luar biasa. Aduh. Di sini juga saya tidak sendiri, ada Kang Kartika Hidro ya, dari Kartika Hidro TV. Ada dari Salja Channel ya, Kang Oom yang menggunakan baju merah. Dan ini warga lokal yang ada di sini yang mau menemani kami datang ke sini. Permisi Kang. Waduh, ini sama dari Salja Channel, dari WK Jurnal. Nekat datang ke sini ya. Karena di sini ini katanya sih banyak harimau Kang, jadi harus hati-hati. Makanya saya nggak berani sendiri Kang, jadi takutnya menerkam gitu ya. Yalah kita bareng-bareng ya. Depan ada Kang dari Kartika Hidro TV juga teman-teman. Hutannya ya selebat ini tuh. Dan jurangnya pun cukup dalam teman-teman tuh. Waduh, untung saya datang ke sini bareng-bareng. Bisa jadi saya jalan ke sana tuh. Bisa jadi tersasar. Waduh, bahaya banget. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa ya, semoga kita selamat di sini. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang aman Kang? Aduh. Jadi rencananya kita pada saat perjalanan seperti ini saling melindungi ya, takutnya ada gangguan dari hewan liar di sini. Di belakang ada tim sweeping, ada Kang WK. Di tengah ada saya, dan di depan yang tahu navigasinya mungkin Kang Kartika Hidro TV ya, karena akrab dengan warga lokal di sini. ini pengajar bersama rekan-rekan. Aman kan? Halo, aman alhamdulillah. Jadi ada tanda apa ya? Wah ya Allah. Udah ketemu ya? Hati-hati Kang, ini lagi pegang samurai ini orangnya. Assalamualaikum Kang. Aduh, astagfirullah. Alhamdulillah. Naon kita ya? Apa tuh Kang? Betul nggak ganggu Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, hapunten Kang. Hapunten. Naon ya. Gini Kang, mohon maaf, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa? Bahasa Indonesia. Bisa bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa. Mohon maaf. Tadi tuh saya di perkampungan, katanya ada orang yang lagi berlatih ilmu di sini, dan kita juga diantar oleh salah satu warga untuk menemui si Akang. Kalau boleh kita bawa kamera nggak apa-apa Kang? Cenah naon. Itu kan kenaon lah, jeung naon maksudnya ya? Jadi mungkin gini Kang, jadi yang kita dengar Akang itu sering mempelajari ilmu-ilmu di negeri Nusantara ini, dan mungkin Akang salah satu orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu yang ada di Indonesia ini. Soalnya kan Akang katanya sering berkelana. Nah, mungkin dari saat itu sebagai pembelajaran juga, biar tidak
buat anak hijau itu namanya apa? Ada warisan Ada lah. warisan informasi seperti itu, Kang. Jadi memang kami mempelajari itu ilmu leluhur, ya. Jangan sampai ilmu leluhur itu punah. Dari logatnya udah kelihatan nih kita di Sunda tapi di Baduy kayaknya. Nah, ngudag sejarah ngarikeun leluhur, tak ieu Bu. Leluhur anu kubatur tadi teka peranghian ieu sejarahna Ki Buyut Ireng leluhur urang sakabehna. Itu yang di belakang makam. Makam ieu teh. Makam leluhur kan lobana jelema geus marohokeun tapak lacak leluhur, ilmu tadi arudag-udag jadi punah ilmu teh. Tah aing mah jadi ngudag-udagna. Udag tapak tilah teh supaya ilmu leluhur teh ulah aya punah. Gitu aya turunkeun kana kincu. Mohon maaf Kang, boleh bahasa Indonesia? Saya bisa. yakin Abah ini bisa karena katanya sih ke Kalimantan, Sumatera. Wah, Nang bahasa Indonesia bisa, barek bahasa kampung, bahasa pane, bahasa karo yang ngerti ya. Bahasa naon ge ari bahasa mah ya. Ini kan takutnya nggak enak ini di belakang makam. Ya Kalau udah di sana di tempat terang aja sana gimana? di tempat terang dulu. Udah, yuk. Terus ke sana. Ini mah menghargai leluhur. Dan semua sebab leluhur itu yang lebih luhur dari kita segala-galanya. Ya. Ayo kita ke sana. Alhamdulillah teman-teman, kita udah diizinkan sama Abah untuk kita wawancarai dan kita tanya-tanya. Dan sebelumnya kita pengen perkenalkan terlebih dahulu ya Bah. Saya bersama teman-teman dari kreator pengen mengetahui kenapa Abah bisa tinggal di sini dan kayaknya Abah tadi lagi latihan ilmu bela diri. Nah sebelumnya Abah bisa perkenalkan Bah dan bisa diterangkan kenapa Abah bisa sampai tinggal di tempat ini Bah. Tempat ini memang tempat saya beristirahat, berlatih, mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, dan mengejar sejarah-sejarah leluhur dimanapun ada, bahkan kasarnya seluruh Nusantara harus kita jalanin. Sebagai mana kita anak putunya harus mengejar sejarah-sejarah jangan sampai punah. Nah, selama saya hidup berpuluh-puluh tahun meninggalkan kampung halaman untuk mengetahui sejarah patilasan leluhur kita semua. Jangan sampai ya tadi yang bilang tadi punah. Itu sebab zaman sekarang manusia udah lupa ke asal dan usulnya. Lupa kepada leluhur kita semuanya. Padahal nggak mungkin ada kita kalau nggak ada leluhur kita. Nah itu yang saya jalanin selama ini. Adapun di bagian bela diri, saya juga nggak nyangka tadi ada orang lagi belajar silat atau bela diri, silat goib yang disebutnya. Nah itu salah satu petilasan dari ahli dari leluhur kita, warisan, bukan patilasan ya, warisan dari leluhur kita yang disebut Aji Kilat Bajra. Kalau bahasa orang tua dulu, kan gitu. Nah itu yang saya pelajari, sebab saya mengingat leluhur saya semuanya, ya dari Tatar Jawa, Tatar Kalimantan, Tatar Sumatera, yang saya perjalanin itu. Nah mohon maaf Bah, kan yang saya dengar Abah itu hampir menguasai seluruh ilmu yang ada di negeri Nusantara ini. Konon katanya kan mungkin berdasar ya Bah, Abah itu sering berkelana sampai saat ini. Dan mungkin Bah, Abah bisa terangkan Abah kemana aja dan ilmu apa saja yang mungkin kalau boleh tahu Bah ya, yang Abah kuasai. Mungkin untuk informasi dan pengetahuan bagi anak-anak kita gitu. Ya. Kalau yang dipelajari satu dari ilmu yang dibilangkan ilmu karuhunan, ya. Nomor 2 ilmu jatiruhun. Nomor 3 ilmu kasangyangan. Nomor 4 ilmu kabataraan, Batara Dewa Batara Agung, Batara Tunggal Angin Allah Nama Tunggal segala rupana. Ciptakan bumi langit dunia seluruh isinya. Yaitu ajarannya bukan ajaran dari mana-mana, ajaran dari dua kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya semua pun tahu tiada Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita disimpulkan ya Allah disaksikan 7 lapis langit ka kanjeng Nabi Isa alaihissalam, 7 lapis bumi kanjeng Nabi Adam alaihissalam sareng Ibu Siti Hawa alaihissalam, dunia seluruh isinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebut nurullah, nur lain cahaya tapi zat ciptaan Gusti Allah taala. Eta yang saya pelajari. Luar biasa Kang, memang ilmu di Nusantara ini sangat banyak sekali ya. Banyak. Nah, itu. tadi saya dengar Abah ini mendapatkan ilmu dari Kalimantan, Sumatera, Jawa. Apakah semudah itu mendapatkan ilmunya, Abah? Atau Abah punya metode untuk supaya dekat dengan suku-suku yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa agar mendapatkan ilmu yang Abah harapkan gitu, Bah? Semua ilmu itu tidak ada yang mudah semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya perjalanan dengan kepedihan, susah payah, ya. Mata dari tempat ini ke tempat ini, dari patilasan ini ke patilasan ini, di situ kita yang dibilang spiritual, ya. Manunggal kauning Gusti, kaula angin menta ka Gustina, dipinta ya Allahu fil karomah, fil barokah, fil hijabah, innahu la yusiru ajibul gaib. Kunaon gaib Allah ugi gaib. Lain gaib setan jin jeung silumana, Allah sifatna gaib, enggak nampak dengan mata lahir, tapi diyakini kekuasaan Allah. Seluruh alam dengan isi pengisinya. Abah, itu. saya dapat kabar kalau Abah itu mendapatkan ilmu dari suku-suku di negeri Nusantara ini dengan cara menikahi anak kepala skul. Bahkan katanya jumlahnya itu 79 kali menikah. Entah 79 wanita. Ini bagaimana menurut Abah? Itu Betul atau memang tidak? namanya satu perjalanan. Kita waktu di Pulau Sumatera ingin mendapatkan yang dibilang pengalaman dari suku Sakeh, maka saya berdekatkan diri dengan suku Sakeh, enggak dikasihkan pengalamannya, macam mana caranya untuk saya mendapatkan pengalaman itu, harus pun saya menikahi orang suku Sakeh, saya nikahin, ya. Karena saya yang dikejar satu tujuan ingin mendapatkan satu pengalaman, ya. Sejarahnya, pengalamannya, kata orang tua saya, pelajarilah ilmu, pelajarilah sampai belajar sampai kota Cina, belajar tidak ada batasnya. Tidak memandangkan dengan suku, dengan agama. Agama itu sama, ya. Ilmu enggak ada ilmu hitam, enggak ada. Kata siapa ada ilmu hitam? Yang hitam itu pekerjaan, ya. Contohnya seperti ini nih. Ya. Waduh, hati-hati nih. Ini bisa, ilmu itu seperti golok. Kalau dipakai membunuh kamu berarti ini salah. Tapi kalau ini dipakai kebenaran, membereskan, kalau di jalan dipakai babat jalan itu kan kebaikan. Yang hitam itu yang bekerjakan, ya. Oknum lah kalau itu. Iya, itu. Nah, seperti begitu kalau belajar ilmu itu sama. Kalau boleh tahu, mohon maaf, Bah. Abah menguasai berapa macam ilmu, Bah? Kalau bisa disebutkan, kan tadi katanya menikah hampir 79 suku yang ada di Nusantara. Berarti hampir segitu ilmunya atau gimana? Kalau tahapan ilmu itu semua pun bertahap-tahap, ya. Dengan beberapa tempat itu saya pelajari itu ingin mempunyai dapat pengalamannya, kan gitu. Pengalamannya. Kalau yang berkaitan dengan tadi yang kata Abah silat gaib, ya. Berarti kalau itu yang dipanggilnya leluhur atau gimana? Atau jurusnya udah nempel di badan? Itu yang dipanggil itu kalau kita menggunakan menghormati leluhur, kita minta izinnya. Kalau gerakan itu akan gerak sendiri, gerak pangawasa tinu kawasa. Angin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu judulnya ya Allahu fil karomah fil barokah. Karomah dan barokahna nyunkeun hijabah ti Gustina. Nah, maka di situ yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak tahu bisa jadi tahu. Itu. Sebab menjabarkan ilmu itu manusia itu kebanyakannya kurang. Ya, dari pertama kalau mempelajari ilmu, pelajarilah diri kita sendiri.
kita sendiri harus mengenal diri kita, yaitu pelajari hadiah kepada kita dulu, khususon ila fil jasadi, jasad kasar kami, jasad halus kami, Al-Fatihah. Jadi sebelum mengejar kemana-mana, kenal dulu dirina, maka kenal ke ilmuna, maka kenal ke gustinya. Nah gitu. Maka kenal sama leluhur kita semuanya juga, kan gitu. Sebab itu yang dibilang wadahnya, tempatnya. Oke Abah, tadi kan Abah belum menyebutkan nama Abah itu ya. Oh iya. Nama Abahnya siapa gitu, biar teman-teman yang nonton tahu gitu. Kalau nama saya sebetulnya begini ya. Nama panggung aja nggak Bapak? Kalau di setiap daerah itu ganti nama, ya, ganti nama. Di setiap daerah ganti nama, setiap daerah ganti nama. Bukan kita istilahnya STJ status tak jelas, bukan. Tapi setiap daerah akan ganti namanya. Gitu. Sebab leluhur dulu juga, contohnya di sini ini namanya, oh kampung sini ini namanya itu. Kalau nama pendekarnya apa, Bah? Kalau ngambil dari saya digelar dari orang tua yang nggak nampak dengan lahir mata lahir, bahkan ada di belakang saya yang namanya Sukmana, sukmanya ada di mana, rohnya ada di mana. Nya itu ambil dari Langlang Buana. Jadi Abah Sukmana. Ngambilnya dari Kilanglang Buana. Sebab seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan saya jelajahi. Nah itu dikasih gelar dari orang tua saya, itu namanya Sukmana. Sukmanya ada di mana aja bisa adanya, kan gitu. Luar biasa sekali ya Abah ini. Mungkin kita bikin videonya bisa episode-episode ya. Dan mungkin kita akan kalau boleh tahu, kalau boleh Abah izinin, kita pengen Abah peragakan ilmu silat gaib yang mungkin nanti Abah memanggil karun apa ya Pak ya? Bisa. Kalau boleh, nanti kita akan lihat Abah jurusnya seperti apa. Kalau boleh Pak. Dan mungkin nanti untuk membahas ilmu-ilmu yang lainnya nanti kita lanjut di part 2 dan part selanjutnya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Iya. Ya udah Pak. Kalau Ya. boleh Abah silakan mau berdoa dulu. Kita pengen sekalian pengen lihat Abah silatnya seperti apa. Iya, ya boleh. Kalau hanya ingin tahu kita silat gaib, kita peragakan ya. Kita peragakan, semoga ada kemanfaatannya ya. Iya. Nah, ada kemanfaatannya. Mungkin yang saya miliki itulah mungkin. Ugi kakersaning kibu tiram sang kaulaan pertama nabi ini. Ia tempat hampura anu kasuhun. Hampura anu diterda di sini abu sanes elektif jeung takabut namun abu dina danget ieu kapan kantunku tulur kaula anu bongan janji cekolot halang tolong tulung mantap di jalanan anak nanggung pamuka manusia kaula di jalanan anak minta manusia minta izin minta widin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kesan yang dulu abis sadaya disebut natas titisan di para nabi, titisan di para wali, titisan di luhur kaula pamuka di Nabi Nabi Sukma Dinaragir. Kalawan izin Allah, zatullah, sifatullah, qadratullah, wujudullah, kun fayakun aji saya pikiran. Maka gerakan riri, gerakan raga, gerakan pengawasati Gusti Allah. Ya Allah, haji ilmu karunan mungkin hadirkan diri, hadirkan raganya, tapi kaulah lainnya yang samatan, tapi anu disebut natas titisan di luhur kaulah mungkin hadirkan diri, hadirkan raga kalawan izin Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dimana tidak Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, disaksikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, disaksikan 7 lapis langit kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan di Ibu Siti Maryam alaihi salam itu Allah dikuasakan langit ke-7. Ya Allah. Ya Allah, disaksikan 7 lapis bumi kanjeng Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa alaihi salam. Ini seluruhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sulaiman alaihi salam. Hukum dijadikan Allah
abdina dan doa restuna nyungken hibaran pandu anak mungkin doa restuna oge ti ibu anu ngandung ti bapak nu ngayuga ti ibu anu teu ngandung ti bapak nu teu ngayuga nyaeta kanjeng Nabi Adam alaihissalam sareng ibu Siti Hawa alaihissalam. Allah ya Allah Gusti Allah kawasan bisa gerakan ada di gerakan raga ajib baca Allah Bismillah rohku dan rohmu dan gerak aku membutuhkan haji benar lampung si benar alam hampura kaulaan katedah nyewulkeun kekuatan sakti dijaya kerjaan kaman raguna. Bismillah Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.